Bosan nonton film ge. Wanita ini bernama Emily. Saat ini, Emily sedang melakukan wawancara kerja di suatu perusahaan. Namun, Emily masih belum diterima karena Emily pernah ada kasus penganiayaan dan masuk penjara. Dan akhirnya, Emily meninggalkan perusahaan ini. Emily sebenarnya masih mempunyai pekerjaan, dan pekerjaannya adalah menjadi pengantar makanan pada perusahaan catering. Emily biasanya mengantarkan makanan itu ke kantor-kantor langganannya untuk menyediakan makanan di sana. Beberapa jam setelah bekerja, Emily yang ingin pulang, ia bertemu dengan temannya yang bernama Jafir. Jafir meminta tolong pada Emily untuk menggantikannya kerja, karena Jafir akan menghadiri pertandingan baseball anaknya. Emily menerima pekerjaan itu karena kasihan melihat anak dari Jafir yang membutuhkan dukungan orang tua. Jafir lalu memberikan nomor seseorang dan meminta Emily untuk menghubunginya. Jafir juga berkata kalau Emily akan menjadi pembeli bodoh dan Emily bisa mendapatkan $200 sekali melakukan pekerjaan itu. Alright, I got you. Thank you. You make like $200 an hour. Text that number. Dummy shopper. Dummy shopper? Yeah. Alright, be good. Thank you. Malam harinya, Emily menghubungi nomor yang diberikan oleh Jafir. Tetapi, Emily disuruh datang ke sebuah alamat esok hari. Dan malam ini, Emily bertemu dengan sahabatnya yang bernama Liz. Emily curhat dengan Liz tentang hutang yang dimiliki oleh Emily. Emily juga meminta pekerjaan pada Liz supaya bisa membayar hutangnya yang sebesar $70.000. Lalu Liz mengatakan kalau ia akan mengusahakan Emily untuk bekerja di tempatnya bekerja. Liz akan membicarakannya terlebih dahulu dengan bosnya. Dan nantinya akan mengabarkan Emily lagi kalau sudah ada lowongan pekerjaan. Keesokan harinya, Emily datang ke tempat kerja untuk menggantikan Jafir. Di sana, Emily bertemu dengan Khalil dan dimintai identitas dari Emily. Ternyata di sana sudah ramai orang-orang yang bersedia untuk bekerja. Tak lama datanglah seseorang bernama Yosef. Yosef adalah pemimpin pada pekerjaan mereka kali ini. Saat ini Yosef menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dilakukan mereka semua, yang dimana pekerjaan ini dilakukan secara ilegal dan akan melanggar hukum. Jadi buat mereka semua yang takut, Yosef mempersilahkan mereka untuk pergi. Tetapi sejauh ini mereka semua masih bertahan dan sampai di mana Yosef memberikan pada semua orang sebuah kartu kredit palsu. Nantinya mereka semua akan dikirim ke supermarket untuk membeli TV dan mereka membayar TV itu menggunakan kartu kredit yang telah diberikan oleh Yosef. Mendengar itu, Emily memilih untuk pergi karena ia takut kalau identitas aslinya akan ketahuan. Namun Khalil memberikan SIM pada Emily dengan nama samaran. Akhirnya Emily pun setuju dan langsung melakukan pekerjaannya. Sesampainya di supermarket, Emily yang melihat CCTV, ia pun menggunakan topi. Setelah itu, ia pun langsung mengambil TV yang ia akan beli. Lalu, Emily pun membayar di kasir dengan harga hampir $2.000. Emily panik karena takut kalau kartu kredit itu tidak berfungsi. Namun, setelah beberapa detik, akhirnya pembayaran telah berhasil. Setelah berhasil membawa TV itu, Emily menemui Yosef. Yosef lalu memberikan uang $200 dan sebuah handphone. Lalu Emily yang ingin pergi, Yosef menawari Emily pekerjaan lain. Dan pekerjaan ini akan ada imbalan uang sebesar $2.000. Mendengar itu, Emily tertarik dan menanyakan apa yang harus Emily lakukan. Yosef pun tidak memberitahu, tapi meminta Emily datang esok hari pada jam 1 siang. Keesokannya, Emily melanjutkan pekerjaannya sebagai penyaji makanan catering. Ia merasa lelah dengan pekerjaannya saat ini. Ditambah lagi, ia mendapatkan telepon dari Liz kalau bosnya belum mencari karyawan baru.
Emily berpikir keras untuk bisa membayar hutangnya yang sebesar $70.000 itu. Dan tak lama, Emily mendapatkan pesan dari Yosef untuk bisa menemuinya sekarang. Emily pun langsung meminta izin pada Jafir untuk pergi meninggalkan pekerjaannya. Jafir lalu memperingati Emily untuk tidak meninggalkan jam kerja. Namun, Emily tetap saja pergi untuk bertemu dengan Yosef. Wells Fargo is a half order. You don't I'll throw you my delivery fee, okay? That's $30 right there. Am I driving your car? Setelah Emily bertemu dengan Yosef, kini Yosef memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Emily. Yosef memberikan kartu kredit palsu dan sebuah cek untuk membeli mobil mewah dari seorang makelar mobil. Tetapi Emily hanya mempunyai waktu 8 menit untuk bisa segera menyelesaikan transaksi jual beli. Jika lebih dari 8 menit, maka Emily akan ketahuan kalau kartu kredit itu adalah palsu. Singkat cerita, Emily menuju tempat di mana makelar mobil itu berada. Dan di sana, Emily bertemu dengan 2 orang makelar. Setelah bertemu, Emily langsung ingin membeli salah satu mobil dari makelar. Namun, Emily tidak ingin melihat ataupun mencoba mobil yang ingin ia beli. Mendengar itu, makelar itu bingung karena ada pembeli yang tidak ingin melihat dan mencoba mobilnya. Pada akhirnya, mereka pun bertransaksi. Makelar itu melihat semua dokumen dari Emily yang tidak mencurigakan. Selesai bertransaksi, Emily yang ingin pergi, ia ditahan makelar untuk bisa mengisi dokumen. Melihat waktu yang semakin mepet, Emily mengisi dokumen itu dengan cepat. Tak lama, Emily berhasil keluar dan diantarkan salah satu makelar ke mobil yang telah dibeli Emily. Tetapi sayangnya, saat Emily ingin membawa mobil itu, makelar itu mendapatkan telepon bahwa Emily adalah seorang penipu. Just one moment, please. Start. We just need to go back to the office for just a second. Hey, hey! Untungnya, Emily bisa melawan makelar itu dan membawa kabur mobilnya. Tetapi, Emily harus kabur karena makelar itu masih mengejarnya. Dan sampai di mana Emily tertahan karena ada mobil yang ingin parkir. Akhirnya, Emily keluar dari mobil dan membawa semprotan air lada. Emily menyemprotkan itu ke arah muka makelar itu. Dan karena itu, Emily pun berhasil kabur dari kejaran makelar itu. Emily langsung menemui Yosef dengan keadaan hidung yang terluka. Emily emosi dan takut karena menjalankan pekerjaan ini. Ia juga langsung meminta uang $2.000 pada Yosef dan pergi begitu saja. Saat ingin pergi, Yosef mendatangi Emily dan menawarkan untuk mengantarkan pulang Emily. Tak hanya mengantarkan pulang, Yosef juga membantu Emily untuk mengompres hidungnya yang terluka. Lalu Emily meminta Yosef untuk memberitahu cara membuat kartu kredit palsu. Tak lama, Yosef mendapatkan telepon dan pergi. Keesokannya, Emily dipanggil bosnya karena meninggalkan pekerjaan kemarin. Emily berkelahi dengan bosnya karena mendapatkan potongan gaji. Well, I gotta cut your lunch. What? Starting this week? Call your shop steward then. All right? If not, go back to work. Malam harinya, Emily bertemu dengan Yosef. Dan di pertemuan kali ini, Yosef mengajarkan Emily untuk membuat kartu kredit palsu. Yang dimana Emily hanya butuh data dari para pemilik kartu kredit. Setelah itu, Emily harus mencetak kartu kredit dan memberikan nomor di setiap kartu kredit. Lalu, Yosef memberikan sebuah mesin pencetak nomor kartu kredit pada Emily, supaya Emily bisa belajar dan menghasilkan uang sendiri. Yosef juga memperingati Emily untuk tidak menggunakan kartu kredit di toko yang sama. Yosef juga memberikan alat perlindungan berupa alat setrum untuk Emily berjaga-jaga. Keesokannya, Emily langsung membuat kartu kredit palsu dan mulai belanja alat elektronik yang mahal. Selain itu, Emily juga menjualnya pada penadah barang curian dan mendapatkan uang yang banyak. Singkat cerita, Emily bertemu dengan Liz. Liz meminta Emily untuk menjaga anjingnya beberapa hari karena Liz akan pergi keluar kota. Setelah itu, Emily bertemu dengan Yosef.
Emily memberikan uang imbalan pada Yosef karena telah memberitahu caranya membuat kartu kredit palsu. Yosef kemudian berencana untuk memberikan nama pemilik kartu kredit dengan limit yang besar supaya Emily bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Tetapi tak lama kemudian Khalil datang. Khalil curiga karena adanya Emily di kantor Yosef. Yosef juga tidak meminta izin pada Khalil kalau Yosef memberitahu cara membuat kartu kredit palsu pada Emily. Lalu Khalil pun berbicara empat mata bersama Yosef. Malam harinya Emily janjian dengan seseorang, namun orang itu telat datang. Tetapi saat Emily ingin masuk rumahnya, tiba-tiba ada dua orang datang mengikuti Emily. Emily yang curiga, ia pun langsung bergegas masuk ke rumahnya. Tetapi sayangnya orang itu terlalu kuat sehingga membuat Emily terjatuh di dalam dekapan orang itu. Dan ternyata kedua orang itu adalah perampok yang ingin mengambil uang dari Emily. Orang itu juga tahu kalau Emily adalah seorang penipu kartu kredit. It has a combination lock on it. Oh my god. Those hundreds? Perampok itu tak hanya mengambil uang Emily, mereka juga mengambil anjing milik sahabatnya yaitu Liz. Setelah perampok itu pergi, Emily lalu mengambil alat setrum dan mengejar para perampok itu. Untungnya perampok itu belum jauh dari rumah Emily, sehingga Emily bisa menyerang secara diam-diam para perampok itu. Dan kini Emily berhasil mengambil uang miliknya dan juga anjing dari sahabatnya. Keesokannya Emily bertemu Liz di rumahnya. Emily juga mengembalikan anjing peliharaan dari Liz yang hampir hilang. Lalu Yosef menyusul Emily di pesta itu. Kini mereka berdua berpesta dan menghabiskan malam bersama. Sepulangnya dari pesta, mereka berdua yang baper. Mereka pun berciuman untuk pertama kalinya. Hubungan mereka juga semakin dekat karena sering bertemu saat berbisnis. Keesokannya, Yosef memperkenalkan Emily pada ibunya. Tetapi tak lama kemudian datanglah Khalil. Khalil kemudian memperlihatkan video di mana Emily datang ke supermarket yang sama. Dan kini Emily menjadi buronan karena supermarket itu tahu kalau Emily adalah penipu. Khalil juga kecewa pada Yosef karena telah membohongi dirinya tentang kedekatan Yosef dengan Emily. Same store, twice in 1 week. You do drive your own car? Right. Keesokannya, Emily menjemput Yosef di tengah jalan. Yosef ternyata habis berkelahi dengan Khalil. Yosef menceritakan pada Emily kalau Khalil memutuskan hubungan kerja dengan Yosef. Khalil juga tidak membayar Yosef selama 5 bulan karena tahu kalau Yosef bekerja sama dengan Emily. Dan kini, Yosef mengajak Emily untuk mencuri uang di dalam berangkas di kantor milik Khalil. Yosef juga akan memberikan imbalan yang besar kalau Emily mau ikut dengannya. Mendengar ada imbalan, Emily berpikir kalau imbalan itu bisa untuk membayar hutangnya. Dan pada akhirnya, Emily mau ikut Yosef untuk merampok uang yang ada pada Khalil. Keesokannya, mereka berdua langsung menjalankan rencana itu. Tetapi sayangnya saat di kantor semua barang-barang sudah kosong. Ternyata Khalil lebih dulu pergi sebelum Yosef kembali untuk mengambil uangnya. Yosef putus asa karena kehilangan uang yang selama ini ia kumpulkan selama 2 tahun. Yosef mengira kalau Khalil sedang bersenang-senang dengan temannya. Mendengar itu, Emily mengajak Yosef untuk mencari Khalil di rumahnya. Mereka berdua hanya butuh senjata untuk bisa mengalahkan Khalil. Mendengar itu, Yosef kini setuju dengan rencana Emily. Malam harinya, Emily dan Yosef langsung menuju rumah Khalil. Sesampainya di sana, Emily langsung mengetuk pintu dan menyamar sebagai pengantar makanan. Dan begitu anak buah Khalil keluar, Emily langsung menyetrumnya. Yosef dan Emily juga mengambil handphonenya dan mengurung anak buah Khalil di dalam mobil. Lalu mereka berdua masuk untuk mencari keberadaan Khalil. Tetapi sayangnya ada 2 anak buah Khalil yang masih berjaga. Yosef kemudian membuat rekayasa. Yosef menghubungi 2 orang itu menggunakan handphone anak buah Khalil yang telah mereka sandra. Yosef menghubungi 2 orang itu kalau mobil dari anak buah Khalil sebelumnya telah hilang.
Tak lama, Yosef berhasil membuat kedua anak buah Khalil pergi dari rumah. Lalu mereka berdua pun masuk ke kamar Khalil. Namun Khalil tidak ada di kamarnya. Mereka berdua juga mengecek di kamar mandi. Dan begitu mereka berdua lengah, tiba-tiba Khalil datang dan memukul kepala dari Yosef. Tak hanya itu, Khalil juga menyerang Emily dan mencekik leher Emily. Untungnya, Emily membawa Carter di saku celananya. Emily langsung menyerang Khalil dengan Carter itu. You took his money. Where's it at? There's no money here. What do you think? I would throw all that cash? Setelah berhasil mengalahkan Khalil, Emily meminta Khalil untuk memberitahu di mana Khalil menyimpan uang hasil penipuannya. Khalil yang tidak ingin terbunuh, ia pun memberitahu Emily kalau uang itu berada di dalam kulkas. Setelah mendapatkan uangnya, Emily langsung membawa Yosef pergi. Tetapi saat di dalam mobil, Emily tidak bisa menemukan kunci mobilnya. Emily juga menanyakan pada Yosef, tetapi Yosef tidak bisa merespon karena kepalanya terluka. Dan kini keadaan semakin kacau. Emily yang takut kalau ambulan dan polisi datang, akhirnya ia meninggalkan Yosef dan membawa semua uangnya. Keesokannya, semua polisi mencari keberadaan Emily. Polisi sampai menggeledah tempat tinggal Emily, tetapi polisi tidak menemukan Emily. Dan ternyata Emily telah pulang ke kampung halamannya. Di sana, ia healing dan merasa senang dengan melakukan hobi menggambarnya. Emily juga akan merencanakan kehidupannya yang baru, yang dimana Emily menjalankan bisnis penipuan kartu kredit di kampungnya sendiri. Van a ganar $200 y van a poner a otra gente en pie. Se pueden ir cuando quieran. La decisión es de ustedes. Pero seguir explicando